4 Jalan Gajah Mada 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good news di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Dan ini Senin ketiga, saya bakal ngobrol bareng dengan SMK Bagimu Negeriku, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Pak Kepala Sekolah. Pak Kris, apa kabar? Halo, selamat pagi, selamat siang ya, Mbak Iya. Indi. Selamat siang juga untuk para pendengar dan pemirsa Radio Good News. Baik, Mbak Indi, sehat, semangat, puji Semangat, Tuhan, sehat. luar Iya. biasa. Itu yang diharapkan ya Pak. Sehat, Amin. semangat, sukacita. Aduh, pokoknya semuanya yang baik deh ya selalu kita harapkan. Amin, amin. Itu dia. Lancar ya Pak kegiatan jelang libur nih gimana nih Pak? Ya, sama aja bagi kami kan libur ya tetap ada banyak anak-anak yang berada di asrama. Jadi Oh iya ya. ya, mereka Nggak, kan tidak libur, Mbak Indi. Jadi ya, kami nggak mudik. enggak, hanya anak-anak yang Muslim saja yang kami izinkan untuk libur. Sementara anak-anak yang beragama Kristen dan Katolik kan tetap berada di asrama. Iya, iya ya. Sekarang memang udah cukup lama sih ya Pak. Memang nggak lihat agama ya, tapi mereka yang memang butuh untuk bersekolah kan ya. Ya, jadi memang kami kan memberlakukan kebijaksanaan bahwa libur mereka itu hanya sesuai dengan hari besarnya keagamaan saja begitu. Karena kan sekolah ini kan sekolah untuk anak-anak tidak mampu, bagaimana mungkin mereka bisa kemudian libur pulang kembali ke daerahnya masing-masing, terutama untuk anak-anak yang luar Pulau Jawa itu kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, sehingga memang untuk kegiatan libur ya baik Natal maupun Idul Fitri kami ada pengaturan khusus. Oke, biasanya schedule-nya seperti apa sih Pak kalau misalnya di hari libur tapi mereka masih di asrama, dikasih schedule tertentu atau tugas atau mereka dibebaskan dengan aktivitas yang disukai? Biasanya sih mereka tetap meskipun libur tidak ada kegiatan belajar mengajar, mereka tetap melaksanakan atau melakukan kegiatan praktek begitu. Yang magang di hotel itu kan tidak peduli hari libur. Oh Gitu. iya Jadi betul. biasanya di hotel kan justru pada saat hari raya Idul Fitri, karyawan, tenaga yang beragama Muslim itu kan banyak yang libur sehingga kita High season mengisi itu. kita mengisi ceruk di situ. Jadi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi baik yang di rumah makan, di hotel, di kantor-kantor, kita bahkan justru anak-anak banyak dibutuhkan di situ. Betul Sehingga sih, sama ya, Pak, betul-betul. ya. Jadi libur di tempat lain tapi tidak libur di tempat kami sama saja. Sama Pak di Good News juga begitu. Oh iya. Iya betul. Ntar radionya kan tidak ada yang siaran kalau semuanya Iya libur. benar. Biasanya juga anak-anak diberi piket juga sih. Iya. Kalau di radio waktu Natal atau misalnya liburnya di waktu Natal juga mereka tetap dikasih piket untuk masuk. Iya. Nanti di Lebaran nanti juga sepertinya masuk juga. Ya, Untuk sama Pak Bandi. Jadi namanya? kalau anak-anak yang lain kan ada kegiatan-kegiatan seperti di multimedia itu mereka juga mengerjakan pekerjaan proyek-proyek unit bisnis di bagiannya masing-masing. Di Boga selain itu kan juga tetap pesanan tetap masuk. Oh iya Jadi yang Muslim boleh libur, tapi yang Kristen kan mereka belajar mengerjakan pesanan makanan ya, ataupun mereka ada di hotel-hotel untuk mereka kerja ataupun makan gitu. Oke. Ini jadi aktivitasnya masih
dan cenderung mungkin nggak sepadat seperti biasanya, tapi atau malah justru padat ya Pak, terutama untuk mereka yang magang ya. Ya, kalau untuk yang magang ya tetap tetap padat. Jadi anak-anak juga pulang jam 10, jam 11 malam kalau mereka yang ada di hotel ya, ataupun di rumah makan begitu. Kalau untuk anak-anak yang lain yang magang di kantor dan sebagainya, mereka menyesuaikan dengan kebijaksanaan tempat magang masing-masing. Oke, Jadi kalau di hotel berarti mereka juga kena shift juga ya Pak? Yang ya, magang. kena shift, betul. Ada yang kan ada 3 shift biasanya. Anak-anak tergantung dari pengaturan yang ada di hotel ataupun di tempat pekerjaannya masing-masing, mereka harus ikut. Jadi bukan kita yang ataupun sekolah yang menentukan, tetapi dari perusahaan yang menentukan. Dan mereka belajar untuk mengikuti patuh pada aturan-aturan. Nah ini yang menarik, waktu akomodasinya mereka, transportnya gimana dong Pak? Untuk akomodasi, kalau pagi mereka biasa menggunakan, kalau dulu diantar ya Mbak Indi. Jadi mereka diantar. Kami sekarang hanya mengantar di jam pagi hari pada saat sulit mencari kendaraan umum. Kendaraan umum di Semarang itu agak unik begitu ya, terutama untuk yang BRT ataupun yang dari pemerintah kota begitu. Biasanya mulai aktivitas itu jam 5:30 pagi, Pak Indi. Padahal kebutuhan kami itu kan kadang-kadang kalau di hotel jam 6 mereka anak-anak sudah diminta untuk stay untuk mereka masuk begitu, sehingga ada kesulitan buat anak-anak yang mau menggunakan kendaraan umum sehingga kita harus antar begitu. Jadi kalau dulu kami mengantar semua sampai ke titik tujuan, tapi sekarang kami dengan pertimbangan kami ingin anak-anak kami itu ada semacam perjuangan untuk bisa sampai di tempat pekerjaannya atau tempatnya makan masing-masing. Mereka harus menemukan caranya begitu ya. Jadi hanya yang diantar itu yang masuk jam 6 pagi. Selebih itu mereka harus mencari cara untuk bisa sampai di tempat tujuan. Cuman kalau pulang malam itu kami masih sediakan di beberapa titik untuk, kan kalau di Semarang angkutan umum itu kan terbatas Mbak Indi, jadi tidak bisa melayani sampai 24 jam ya, sehingga untuk alasan keamanan dan sebagainya kami masih menyediakan bantuan untuk anak-anak untuk bisa masuk ke lokasi asrama atau sekolah kalau malam hari. Ya. Ini sedikit cerita Gunsol ya, karena ini memang di musim magang untuk di SMK BN-ku. Ternyata itu jadwalnya cukup padat, jadi mereka juga tidak, kalau libur juga masih ada piket. Di radio juga begitu Pak, nanti mohon izin nanti bakal ada piket juga. Nggak masalah Mbak Indi. Ya, oke, baik Pak Kris, kita mau berbagi apa nih di siang hari ini, silakan. Siap. Ya, kami sih mungkin pernah disampaikan bahwa berkaitan dengan pembelajaran di tempat kami ada beberapa hal yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah ya, bagaimana kita berubah kurikulumnya begitu. Maka untuk menjawab tantangan itu di sekolah kami bagi menjadi 3. Jadi pembelajarannya itu berbasis formal, kemudian non formal dan informal begitu. Formalnya ini kan dalam bentuk belajar seperti biasa ya, tatap muka, guru memberikan materi pembelajaran di kelas. Kemudian yang penting justru kalau di SMK karena domainnya adalah pendidikan vokasi, itu adalah non formal dan informal. Non formal itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak pada saat mereka nanti lulus, mereka itu harus mempunyai kompetensi. Disitulah kami memberikan semacam penguatan, kemudian pelatihan keterampilan kepada mereka supaya mereka bisa menjawab needs dari dunia industri, dunia usaha. Nah,
Tetapi yang tak kalah penting lagi adalah informal. Begitu informalnya ini adalah bagaimana kami itu membekali mereka dengan karakter yang justru kadang-kadang lebih menentukan dari formal dan non formal tadi, karena justru dari karakter ini nanti anak-anak akan teruji begitu ya, seberapa kadang-kadang di dalam pekerjaan itu kan justru karakter itu malah memberikan porsi yang lebih besar buat orang, buat pimpinan untuk menilai seberapa mampu mereka. Jadi istilahnya katakanlah kadang-kadang soft skill itu lebih lebih menentukan daripada hard skill. Orang semua tahu bahwa lulusan SMK itu punya kemampuan, punya kapasitas untuk bekerja, untuk mempunyai kompetensi. Tetapi yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan karakter gitu ya. Kalau hard skill-nya itu boleh sama, hampir semua sekolah juga mengajarkan hal yang sama. Tetapi karakter itu yang kadang-kadang membedakan, bisa saja membedakan. Mungkin bisa kembali bagikan Pak. Karakter itu dibangun, mereka coba dibangun karena kan mereka sekarang kan sudah di SMA ya Pak. Ya. Itu kalau orang bilang biasanya karakter itu dibangun di waktu kecil. Susah nggak sih Pak kalau dari SMA? Sulit. Usia SMK gitu. Iya. Buat kami itu PR yang luar biasa begitu ya. Mbak Indi bisa bayangkan ya, buat anak-anak yang pulang ke rumah begitu, yang bukan dari berbasis sekolah asrama itu kan kadang-kadang urusan bagaimana kita membangun karakter dan sebagainya kita bisa berbagi dengan orang tua. Ya masing-masing punya porsi. Kami membangun di sekolah, orang tua di rumah. Tetapi buat sekolah yang berbasis asrama itu kan seolah-olah semuanya itu kemudian diserahkan kepada sekolah, tanggung jawab sekolah. Gitu. Dan itu tidak mudah pada saat kita itu menerima anak-anak itu dari berbagai macam latar belakang. Gitu, ya. Wah itu lebih sudah beda soal budaya, kemudian ekonomi, sosial dan sebagainya itu jadi PR-nya tambah banyak begitu, dan itu jujur saya katakan tidak mudah. Iya. Oke, dan dari sekolah yang disediakan apa nih Pak untuk dalam tanda kutip memaksimalkan proses pembangunan karakter yang disebut tidak mudah kan? Again karena berangkatnya udah di usia SMU ya Pak? Iya. Kami memulai identifikasi dari awal masuk Mbak Indi. Karena buat kami seperti dokter begitu ya, pada saat ingin memberikan obat itu kan pada saat ingin menyembuhkan penyakit itu kan ada observasi dan identifikasi ya, supaya dokter itu bisa memberikan obat yang tepat atau tindakan medis yang tepat. Kami juga begitu Mbak Indi. Jadi pada saat awal mahasiswa masuk itu kunci dari pintu masuk kami untuk mengenal anak. Dan kemudian pada saat kami sudah kenal masing-masing satu itu, harapan kami itu lebih mudah di dalam memberikan penguatan mereka berkaitan dengan karakter. Kami harus tahu pasti si anak ini orang tuanya siapa, si anak itu punya persoalan apa ya sebelum mereka masuk ke sekolah, dan apa sih kebutuhan dasarnya. Itulah gunanya kenapa kami sampai harus datang door to door, kemudian setelah itu kami psikoteskan mereka supaya kami tahu kecenderungan mereka seperti apa, mereka punya kepahitan apa, mereka punya harapan apa. Itu lengkap, data itu harus kita punya dalam kerangka nanti untuk mengembangkan anak ini, terutama di dalam kami memberikan penguatan karakter-karakter yang kita inginkan. Mungkin kalau di sekolah lain seleksinya kan hanya di tempat lain itu wawancara, tes cukup ya. Tetapi kami harus datang sampai ke rumah-rumah lain. Ya. Ini prosesnya lebih deep ya, lebih ke dalam nih kalau ke rumah-rumah, betul. Betul. Jadi ternyata
yang kami lihat begitu ya, banyak anak-anak, banyak keluarga yang memang tidak terakses dengan baik di pendidikan. Kami sempat menemui beberapa orang tua yang anaknya ini tidak sekolah 2 tahun, Mbak ini. Bukan cuma setahun ya, karena alasan biaya. Betul, padahal sekolah gratis itu kan sudah dicanangkan oleh Iya, udah pemerintah, lama ya, gitu Pak. ya. Jadi sekolah gratis di Kota Semarang itu sudah dicanangkan lama, begitu ya. Tetapi masih ada orang tua atau keluarga yang tidak terakses, ya. Itu sehingga ya itu menjadi salah satu sasaran dari kami. Dan tidak usah kita bicara soal anak-anak dari pelosok negeri, dari ujung-ujung negeri ini ya, dari tempat-tempat terluar di Indonesia, di Semarang pun ada beberapa kami kunjungi anak-anak yang memang dari keluarga tidak mampu, mereka mereka kesulitan untuk menikmati pendidikan yang baik gitu. Oke, nah ini betul. Ternyata meskipun sudah diinformasikan, mungkin juga dari pihak pemerintah padahal sudah diinformasikan melalui plat digital juga ya pastinya ya Pak ya. Iya. Tapi memang belum ada yang beberapa tidak mengakses informasi itu dengan tepat sehingga tidak bisa memanfaatkannya. Oke. Ini istilahnya kayak jadi jemput bola juga ya Pak kalau ke rumah-rumah itu ya? Ya, karena kami kan harus memastikan ya Mbak Indi. Betul. Memastikan bahwa biaya investasi untuk setiap anak yang sekolah di tempat kami itu cukup besar. Gitu. Iya, betul. Sehingga kami tidak ingin bantuan itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Gitu. Tidak tepat. Jadi kami ingin bahwa uluran kasih yang kami berikan itu memang jatuh ke tangan keluarga ataupun anak-anak yang memang membutuhkan. Gitu. Yeah. Sementara kalau untuk anak-anak yang lain kan bisa saja kemudian mendapat kesempatan di tempat yang lain gitu ya. Tetapi kalau kami kan fokusnya kepada memang anak-anak sesuai dengan visi dari founding fathers kami begitu, bahwa sekolah ini kan memang untuk anak-anak yang tidak mampu gitu. Sehingga passwordnya yaitu ya miskin itu tadi. Pada saat calon siswa tidak termasuk di dalam kategori itu ya, meskipun sampai mungkin ingin mau membayar dan sebagainya ya tetap tidak akan kami terima. Oke, ternyata juga banyak ya Pak yang berminat. Artinya begini, yang berminat dan mau membayar karena memang fasilitas yang disediakan juga atau beberapa jurusan yang disediakan itu memang sangat provide untuk ke depan ya anak-anak, mempersiapkan mereka dengan baik juga kan. Iya, betul Mbak Indi. Jadi ada yang jauh-jauh dari Jakarta dan dari beberapa kota besar yang lain itu bahkan bersedia menyumbang uang dalam jumlah yang besar gitu ya, untuk supaya anaknya bisa sekolah. Mungkin bukan cuma fasilitas Mbak Indi, mereka hanya melihat begini. Biasanya ya sekolah di asrama itu kan dipandang bahwa mampu akan membentuk karakter yang lebih pendisiplinan, kemandirian ya, itu biasanya orang-orang yang memang sadar pendidikan itu mengarahkan ekspektasinya ke sana ya Pak. Ekspektasinya ke sana gitu, sampai kemudian mereka sampai mau berkontribusi yang lumayan besar begitu. Tetapi kan memang sekali lagi bahwa sekolah ini kan bukan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu gitu. Jadi sekolah ini memang ada karena kerinduan dari pendirinya untuk supaya sekolah ini bisa menjadi berkat untuk anak-anak yang tidak mampu, dan kemudian bisa menjadi saluran berkat untuk mereka, sehingga mereka harapannya pada saat mereka berhasil, mereka juga bisa gantian memberkati orang yang lain. Betul, iya. Menitipkan visi itu ke anak-anak juga ke depan ya Pak. Iya. Ya kan? Atau kalau mereka nanti udah berhasil, udah jadi dewasa dan berhasil, mereka punya visi yang sama, menjadi berkat untuk orang lain. Harapannya begitu Mbak Indi, harapannya begitu. Dan kembali kalau ke tadi pembentukan
karakter tadi ya Mbak Edi. Yes. Itu tidak mudah begitu ya, tidak Ya, semudah kita membalikkan tangan. Ya. Saya tidak sedang mengatakan begini Mbak Edi. Saya sedang tidak mengatakan bahwa ada korelasi antara kesadaran ya dengan tingkat ekonomi dan pendidikan, itu tidak begitu. Ada banyak orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah itu justru punya kesadaran untuk berubah ya, ada, tetapi memang banyak gitu ya. Banyak kami temukan bahwa biasanya anak-anak yang dibesarkan dari keluarga itu ya memang ada banyak yang abai terhadap masa depannya gitu ya. Ya itu realistis sih. Jangankan mereka berbicara soal pendidikan, soal makan saja pun kan itu apa yang akan dimakan besok, apa yang akan dikenakan hari lusa dan sebagainya, itu kan mungkin lebih penting untuk dibicarakan daripada kita bicara soal bagaimana kemudian di ke depan mereka seperti apa, cita-citanya apa begitu. Ya, itu mungkin sebagai gambaran bahwa betapa tidak mudahnya begitu ya di dalam kami mendidik anak-anak kami, terutama di dalam menanamkan karakter-karakter itu. Iya. Ini menarik sekali. Saya tiba-tiba kepikiran itu, Pak, karena memang sekali lagi ekspektasinya memang tinggi juga. Malah justru yang punya ekspektasi tinggi tadi yang disampaikan Pak Kris ya, berapa orang mampu di luar sana berpikir apalagi pembangunan karakter dengan basic yang terpercaya gitu kan ya, basicnya udah yakin, let's say kayak Bu Elis gitu kan, udah tahu ini bakal nanti bisa kebentuk dengan, tapi sekali lagi soalnya itu kembali lagi ke anak-anaknya. Kalau sekolah sudah menyediakan sedemikian rupa screeningnya, bahkan tadi diperketat ya, diberikan pilar yang cukup gede tadi, sudah ada tesnya juga, kemudian bagaimana untuk capturing mereka, menangkap mereka ngalamin apa di waktu dulu gitu kan. Tapi ya begitu banyak proses yang sudah disediakan itu, tapi kembali lagi ke anak-anaknya juga siapa ya. Ya, saya katakan kadang-kadang ironi ya, orang lain yang mampu itu justru memahami, mengerti pentingnya ya pendidikan dengan model seperti yang sedang kami kerjakan. Tapi justru orang tua yang kebanyakan anak-anaknya kami terima itu malah berpikirnya tidak sampai ke sana. Iya betul. Ya kembali lagi ke masalah latar belakang pendidikan, ya kemudian ekonomi dan sebagainya, hingga boro-boro mikir ke sana, gitu ya. Cara berpikirnya itu adalah sederhana. Dan di sini tuh rasanya bisa nano-nano begitu Mbak Indi. Jadi edukasinya itu bukan ke anaknya saja, tetapi kepada keluarga juga. Jadi PR-nya itu tambah banyak. Mungkin buat lembaga pendidikan yang lain itu mengedukasi itu kan mengedukasi cuma anak yang sekolah, tetapi kami itu luar biasa. Ya, kami bahkan sampai menjangkau ke keluarga juga. Bagaimana mengedukasi keluarga supaya keluarga itu bisa sepaham, sepemikiran dengan apa yang sedang kita kerjakan. Karena kan begini Mbak Indi, lucu. Kita sudah mendidik 3 tahun. Kita sudah, kalau saya bicara soal investasi itu bukan berarti kami akan meminta imbal balik, kemudian memperhitungkan berapa banyak yang sudah kami berikan, bukan soal itu. Ya. Tetapi kami itu ingin mereka itu tahu berapa besar sumber daya kami itu yang kami keluarkan, sehingga harapannya buat kami adalah apa yang sudah kami lakukan itu mendapat sambutan dari keluarga. Supaya apa? Supaya jangan sampai pada saat anak sudah lulus itu kemudian justru anak ditarik, disuruh pulang ke rumah untuk membantu bertani. Tidak ada yang salah soal bertani, berkebun, itu tidak ada yang salah. Tetapi akan menjadi hal yang agak kontradiksi pada saat anak sudah belajar di tempat kami, belajar multimedia, belajar rekayasa perangkat lunak, programming, begitu
kemudian lulus, ditarik, diminta pulang ke rumah untuk kemudian bercocok tanam. Itu kan tidak nyambung gitu ya, artinya tidak nyambung dengan apa yang sudah kami kerjakan. Disiplinnya ya, disiplin ilmunya ya. Sekali lagi bukan berarti kami sedang mengatakan bahwa pekerjaan petani itu tidak penting, bukan. Itu penting gitu. Sebagai negara agraris, negara pertanian ya, pertanian ya, petani itu merupakan modal ya buat negara kita. Tanpa mereka, negara kita itu ya bisa dikatakan terus ketahanan pangan dan sebagainya itu seperti apa. Tetapi kan ini aneh begitu ya. Sudah dididik untuk kemudian menjadi katakanlah paling gampang gitu ya, menjadi programmer begitu. Sampai kemudian sudah lulus disuruh pulang untuk kemudian bantu bercocok tanam. Ada yang kasus unik lagi. Kami didik anaknya itu sudah luar biasa, bisa komunikasi dengan baik, bisa presentasi di depan pengusaha-pengusaha sampai dia dianggap, dikira dia itu bukan lulusan SMA. Ya, begitu luar biasanya anak ini, sampai kemudian anak ini terpaksa kemudian di IG-nya ini dia yang pakai baju pakaian seragam sekolah itu dihapus supaya apa? Supaya anak ini itu bisa memenuhi ekspektasi banyak orang yang pengen curhat dan sebagainya, karena dia dianggap orang dewasa pada saat dia perform ya, kemudian pada saat dia berhadapan dengan pejabat dia bisa menempatkan diri dengan baik. Kemudian tahu pada saat pulang, pada saat lulus dia diminta pulang untuk membantu orang tuanya untuk jual makanan kecil begitu ya. Tidak ada yang salah soal dia kemudian pulang membantu orang tuanya, itu salah satu bukti bakti kepada orang tua. Tetapi kan ini sejak awal apabila orang tua konsisten dan komitmen terhadap apa yang sudah dilakukan, jauh-jauh menyekolahkan anak di tempat kami, tapi kemudian kami merasa apa yang kami lakukan ini tidak nyambung dengan kemudian dengan apa yang dimintakan orang tuanya, ini yang menjadi PR juga. Iya. Biasanya itu atau memang anaknya yang minta ya Pak? Atau orang tuanya yang serta-merta? Makanya untuk kali ini kami harus tahu kenal baik dengan orang tua dan anak, sehingga sekolah itu bukan hanya kemauan orang tua, tetapi semua sekolah itu juga kemauan anak. Kemauan anak itu juga harus diketahui orang tua, dan mereka juga harus tahu persis bahwa ke depan anaknya itu mau jadi seperti apa. Iya. Itu yang memang sekarang kami benar-benar benar-benar fokus di situ. Pada saat tidak nyambung antara anak dan orang tua, ya berarti kesempatan mungkin bisa saja jatuh ke tangan orang lain begitu. Iya, betul. Ya, karena jadi setidaknya anak-anak jadi bisa mendesain masa depannya sendiri ke depan ya. Ya, dan dikomunikasikan. Anak punya gambaran tersendiri tentang masa depannya, dan orang tua itu ikut memahami dan mengerti, dan harapan kami memberikan support. Jadi tidak terjadi lagi kasus-kasus yang kami alami, sudah sekolahnya kemana, kemudian setelah lulus kemana begitu, jadi kontradiksi dengan harapan yang kami letakkan begitu ya. Meskipun kadang-kadang begini, bisa saja antara pekerjaan dengan pendidikan itu tidak nyambung. Ya, betul. Bisa saja soal itu begitu ya. Tetapi kan banyak orang sukses yang antara dia dulu sekolahnya dipersiapkan apa, kemudian dia makin sukses di bidangnya, tentunya dengan berdasarkan dari apa yang dipelajari itu kan juga banyak. Gitu. Yes. Oke, ini menarik ya. Tiba-tiba saya pengen tanya ke sana, Pak, karena pasti ini juga jadi case ya. Jadi PR yang cukup panjang buat Pak Kris ya. Juga dengan tim yang ke depan juga apa istilahnya ketika menemukan case yang sama bisa dalam tanda kutip mengantisipasi bagaimana gitu ya. Belajar dari setiap hal yang, karena setiap angkatan bakal muncul hal yang baru yang predictable ya Pak. Unpredictable ya. Kadang-kadang dengan wilayah, dengan segmen, dengan sasaran yang kami bidik begitu bisa
bisa unpredictable-nya banyak gitu ya. Jadi beda dengan beberapa pengalaman saya di tempat yang lain, di tempat pekerjaan yang lain. Kalau yang ini memang luar biasa sih. Luar biasa. Yang ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Tempat belajar Pak Kris juga ya? Iya, Bukan anak-anak yang belajar, saya hanya merasa banyak belajar lagi, Mbak Indi. Jadi hal yang tidak pernah saya temui dulu di tempat bekerja yang lama ini, di sini saya harus banyak belajar. Kalau dulu kan kayak setting default ya Pak, habis ini kalau libur gini kayaknya tuh udah nyaman lah gitu ya. Justru saya sudah bisa memperkirakan masalahnya apa gitu sudah. Kalau yang di tempat pekerjaan yang lama gitu ya, artinya masalahnya paling ya cuma lari-lari. Paling banter. Itu saja dan tidak banyak apa ya persoalan yang tidak bisa dipecahkan gitu ya. Sudah nemu formula juga ya Pak? Sudah, tinggal itu diulang-ulang aja, Iya, tapi kalau yang ini itu bisa data bisa menghadapi hal yang tidak ada di dalam database saya itu ada. Database-nya udah nggak ada ternyata. Ini baru. Iya, jadi banyak hal yang baru gitu ya. Yes. Banyak hal masalah baru ya, case baru gitu ya, yang dulu tidak pernah saya pikirkan. Bayangan saya itu sederhana begini, orang biasanya kan diberikan fasilitas ya, diberikan kesempatan ya mestinya harus dong rasa idealnya bersyukur, ya Pak. Idealnya itu harus ada bersyukur, harus ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Tapi jawabannya bisa enggak seperti itu? Iya. In fact bisa tidak seperti itu dan ini pasti bikin kita gitu kan. Iya, kok bisa ya begitu. Iya, betul. Ini PR juga mengajar mereka untuk melihat itu dari sisi seperti kita ya, view-nya seperti kita tuh memang tidak mudah ya Pak. Butuh proses yang cukup panjang. Pemahaman juga dari sisi kita justru ya Pak. Kuncinya adalah jangan bosan untuk mengulang-ulang. Nah, itu. Ya, 70 kali 7 gitu ya. Artinya itu nggak ada akhirnya loh kalau bilang 70 kali 7 nggak cuma dikaliin nanti dikali lagi loh. 70 kali 7 kali. Itu loh Pak. Enggak mudah Mbak Indi. Jadi pembiasaan itu enggak gampang begitu ya. Jadi kuncinya ya kembali lagi ke kita. Ya kadang-kadang memang di teman-teman itu kan berpikir begini, kok bisa ya kok harusnya kan cukup sekali atau 2 kali atau paling banyak 3 kali kita bicara itu bisa dimahami, dimengerti gitu. Tetapi kembali lagi ya saya katakan kepada teman-teman bahwa untuk itulah Bapak Ibu guru itu ada di tempat ini gitu. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan pekerjaan yang sulit buat kita kerjakan. Iya. Ya, asal cara pandang kita aja yang kita itu harus view-nya itu harus berbeda begitu ya. Harus belajar mengatakan bahwa 70 kali 7 itu adalah gampang gitu ya. Harus mulai belajar menanamkan kepada diri sendiri 70 kali 7 itu sedikit gitu ya. Dan bukan berarti banyak dan itu sulit untuk dilakukan. Ya, karena kita menghadapi objek yang berbeda ya, cara penyelesaian kita itu harus berbeda. Kesabaran ya, kemudian kesabaran yang lebih maksud saya. Artinya level sabar itu bukan hanya di nomor level 1 2 3, kalau bisa ya level 100 begitu. Karena enggak gampang memang gitu ya, enggak mudah memang kita itu menghadapi anak-anak memang dari jenis, dari golongan, dari keluarga, dari ekonomi yang
menengah ke bawah. Tetapi bukan hanya itu, kan PR-nya diperparah dengan Betul. mereka berasal dari berbagai budaya, gitu. Yes. Sehingga bicara A begitu di telinganya masing-masing itu yang menerima itu bisa menjadi A, itu bisa menjadi B, C, D, E, F, G, H, I, Iya, juga dan betul. selanjutnya. Sound reseptornya jadi beda-beda ya Pak. Iya, ya. Tapi saya tangkapnya keren loh Pak. Apa ya? Pakai tetap memakai prinsip belajar ya Pak. Ya. Jadi segala sesuatu yang bermuatan edukasi itu memang harus berulang-ulang. Dan yang menjadi PR saya tangkap di sini adalah nggak cuma lembar per lembar, tapi lebih ke anak per anak, mau tidak mau ya Pak Kris ya. Ya, case-nya kan kita tidak bisa kemudian menggeneralisasi bahwa itu kebutuhannya semuanya sama. Tidak bisa begitu, karena beda-beda, Mbak Indi. Yes. Yang paling berat itu kan bagaimana kemudian mereka ini, kan paling mudah begini Mbak Indi. Kalau saya seusia dengan mereka pada saat saya dikirim ke asrama, yang paling gampang saya rasakan adalah begini, berarti saya ditolak dong dari rumah. Berarti saya tidak diterima dong. Kenapa saya harus dikirim sampai jauh-jauh, sementara adik kakak saya boleh sekolah bersama, tinggal bersama keluarga, sementara saya itu harus, pikiran sederhana itu yang kemudian menjadi sebuah masalah yang besar pada saat kemudian mereka berkumpul di tempat yang sama. Bayangkan Mbak Indi, kalau semua anak itu menuntut perhatian yang sama, ya dari 4-5 orang tua yang cuma ada di asrama itu kan tidak banyak, Mbak Indi, cuma 4-5 orang saja. Tapi yang mereka hadapi adalah ratusan anak yang meminta perhatian yang sama, yang tidak mau bahwa perhatian si A ini harus lebih dibandingkan si C, D, E, dan sebagainya. Wah, itu masalah bisa menjadi lebih luar biasa munculnya. Dari sekedar, halo, selamat pagi, kamu baru apa? Yang lain tidak diajak bicara, itu pun bisa menjadi sebuah persoalan. Jadi, padahal itu bukan hal besar gitu ya Pak? Bukan. Ya, cuman kebetulan yang dilihat ya. Misalnya kadang-kadang begini, ada satu pamong kami yang minta tolong, karena kebetulan dia melihat hanya satu anak itu yang ada di depannya. Yang lain, yang puluhan ratusan anak yang lain, loh kok cuma minta tolongnya sama si A? Enggak kepada kami semua. Jenis pekerjaannya itu kan cuma cocok untuk dikerjakan satu orang, bukan yang lain-lain. Ini aja bisa kemudian menjadi sebuah persoalan. Jadi ya rasanya pasti akan luar biasa, Mbak ini. Iya, betul. Bisa bayangin Pak, aduh kayak bayangnya gini, setiap gerak itu bisa jadi masalah. Oh iya, belum lagi kalau yang sakit Mbak Indi, yang sakit katakanlah 10 orang ya di antara sekian ratus orang itu kan tidak selalu dalam kondisi sehat setiap hari. Katakanlah 10 orang, yang satu ditanya sakit apa, batuknya sudah sembuh, atau yang lain lupa ditanyain, itu aja bisa jadi masalah dan berkepanjangan. Yang jadi nyesek Pak. Iya, karena apa ya, memang nggak mudah. Setiap gerak, artinya setiap gerak, setiap kata kita tuh bisa menimbulkan sebuah masalah gitu kan. Apalagi kalau anaknya masih baik, anaknya bisa ngomong ya Pak. Kalau yang nggak ngomong itu kan juga jadi beban tersendiri juga buat sang pengajar, sang pengawas, semua yang bertanggung jawab untuk mengakomodasikan mereka ya kan. Iya. Ya, saya katakan kepada teman-teman, itulah kenapa Anda ada di sini, gitu ya. Tuhan memilih kalian buat spesial pokoknya. Ya, ini pasti spesial. Kalau tidak spesial, pasti kalian tidak ada di sini. Jadi anak-anak pun itu berada di sini bukan karena kebetulan, itu karena Tuhan yang kirimkan mereka, dan Tuhan tahu bahwa Anda ini adalah orang yang tepat untuk mendidik mereka. Karena kalau tidak tepat, ya Anda tidak akan bakal di sini. Gitu. Kayaknya ini jadi apa Pak? Maaf saya potong. Ini jadi tombol riset yang paling enak ya Pak. Tapi bukan berarti saya kan berupaya untuk menenangkan mereka dengan itu, bukan. Ya, bukan obat penenang ya. Ya. Saya percaya kok kalau kehadiran mereka itu Tuhan juga yang telah pilih mereka, Tuhan yang atur, Tuhan yang tempatkan mereka, Tuhan yang jawab doa-doa mereka, begitu.
Sama juga Tuhan berikan anak-anak yang luar biasa kepada kami karena Tuhan percaya bahwa kami mampu begitu ya untuk mendidiknya. Sama seperti visi yang Tuhan telah berikan kepada Bu Elis. Uang 700-800 juta itu menurut saya buat setiap bulan untuk operasi. Mending buat perusahaan, buat dirikan perusahaan. Mbak Indi. Iya, betul. Itu jelas itu akan berkembang dan kemudian uang itu bisa berkali-kali lipat. Iya. Apa itu menghasilkan berkali-kali lipat. Profit, ya betul. Nah, tetapi kan Tuhan itu memilih Bu Elis untuk menjadi apa itu berkat ya untuk banyak orang. Betul, betul. Kita tidak tahu kemudian akhirnya berkat itu sampai kemudian kami bisa eksis selama 11 tahun ya, hampir ke-12 tahun. Sekolah ini tetap berdiri di tengah badai pandemi dan sebagainya. Sekolah ini tetap eksis. Apakah kemudian ada ya bantuan pemerintah kami dapat, tapi kan tidak untuk menutup biaya operasional. Iya, tidak bisa mengcover pastinya ya. Dan tentunya melihat hal yang seperti itu, teman-teman itu jadi lebih yakin gitu, karena matematika Tuhan itu luar biasa gitu ya. Tidak 1 tambah 1 itu hasilnya 2. Buat kami 1 tambah 1 itu bisa 1000. Karena cerita 5 roti 2 ikan itu ada di tempat kami. Gitu ya. Artinya, betul. Ya meskipun tidak sisa 12 bakul begitu ya, tetapi cerita itu kami amini dan memang ada di tempat kami itu memang seperti itu. Sehingga kami yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat ini, kami sedang diberikan kepercayaan untuk mendidik anak-anak di tempat ini. Jadi apa ya, privilege yang kami dapat ini benar-benar kami yakini dan kami merasa terberkati dan kami mengimaninya juga. Yes. Saya yang ada di luar itu juga ikut ngerasain, Pak. Duh, kayak pengen nebeng faith-nya juga, Pak. Gitu nebeng ya, faith, iya. Jadi dengar ceritanya gitu, pengen nebeng faith. Jadi setenang itu semuanya, jadi ketransfer ya faith-nya juga, ketenangannya. Karena kalau mungkin nggak bisa, kan harus tenang ya Pak. Saya lihat kan semua teman-teman di apa namanya di SMK Bagi Meneguruk yang dipercayakan untuk jadi pengajar, untuk menjadi koordinator atau apapun yang Tuhan percayakan di sana, harus tetap stay dengan calling-nya kan, panggilannya untuk menjalankan visi bersama sama yang ada di sana. Bukan hal yang mudah, tapi itu tadi on the way dari obrolan kita saya jadi ketemu tema ini, bagaimana tetap tenang. Ternyata harus nemu tombol reset yang tadi. Saya sebutnya tombol reset nih Pak. Sometimes kita butuh banget dalam kehidupan perjalanan ini, cukup melelahkan, cukup bikin ngapain sih gitu kan. Tapi kan nggak bisa kita bilang ngapain, oh iya ya gitu. Jangan. Kita harus tetap, kita memang dipakai di sini. Nah, pencet tombol resetnya itu keren. Bahwa kita emang ada di sana untuk sebuah tujuan, bukan mau kita gitu ya Pak. Ya, saya pernah ditegur beliau, Ibu Elis ya. Nah, ini berkaitan dengan cara berpikir saya, gitu ya. Saya ini kan kadang-kadang terlalu logis, gitu ya. Artinya kadang-kadang saya memandang bisa tidak itu kan dari matematika, hitung-hitungan, ya, juga berdasarkan dari pengalaman, ya. Saya ini kan sudah puluhan tahun mengajar, Mbak Indi. Ini tahun ke-30, sudah 32 tahun saya mengajar kali ya. Dan kadang-kadang pola ritme saya ini kan terpola begitu ya. Saya biasa melihat segala sesuatu itu kan dari kemudian ya pengalaman yang saya dapat dan hitung-hitungan logis gitu ya. Tetapi begitu mengenal Bu Elis begitu, bukan saya kemudian melupakan kelogisan saya itu, bukan. Tapi saya melihat ada banyak hal yang saya itu memang harus belajar. Gitu. Belajar untuk tenang, belajar untuk percaya pada pimpinan Tuhan. Itu yang saya tidak pernah belajar sebelumnya, begitu ya. Dan
Mempraktekkan tepatnya ya Pak. Saya mempraktekkan juga, mempraktekkan. Iya. Ternyata ya apa yang dikatakan Bu Elis itu benar. Pada saat Ibu ini mengatakan, nggak usah khawatir loh Pak Kris. Gitu ya. Kenapa Bapak khawatir? Kenapa Bapak mempunyai kekhawatiran berlebihan? Percaya ya bahwa Tuhan akan bekerja tepat pada saatnya. Itu begitu saya amini begitu ya semuanya mengalir begitu saja. Ya, betul. Agaret Pak. Jadi yang dipikirkan Pak Kris, logika segala macam itu dengan tambahan ini justru menambahkan ya, bukan menghapus logika itu, tapi lebih memantapkan, menambahkan gitu kan. Ini yang luar biasa, betul. Kita diajar untuk mempraktekkan. Itu kan hanya pengetahuan ya. Oh ini harus percaya, iya sih percaya. Tapi kan kadang itu cuma lewat. Kita nggak ada kesempatan untuk melakukannya. Betul. Tapi di sana diberi kesempatan untuk mempraktekkan hal itu ya Pak. And it work ya Pak. It work ya Pak. Iya, it work. Iya. Saya serasa sekolah lagi. Ya. Yes. Sekolah kehidupan gitu ya. Sekolah apa ya yang saya itu diajar untuk kemudian meyakini percaya. Kalau kita percaya gitu ya percayalah begitu, jangan seperti Thomas gitu ya, artinya harus kalau tidak melihat maka dia tidak akan percaya begitu. Saya belajar di sini untuk meyakini satu hal gitu ya, hal yang menurut saya, akal saya, menurut keyakinan saya tidak begitu, tetapi ternyata bisa gitu ya. Di sini itu adalah ajang pembuktian dan ya semacam kalau bisa dibilang pondok pesantren saya lah gitu. Ikut berasrama ya Pak Kris. Iya. Ini menarik sekali ya. Obrolan kami tidak berjanjian tema, tapi I don't know kenapa saya bisa digiring untuk ini, karena saya percaya kita semua ada maksud Tuhan untuk obrolan kami berdua ini menguatkan Anda. Amin. Pak Kris, kita sudah sampai di akhir kebersamaan kita ini. Pak Kris, ada pesan semangat. Closing statement. Iya, silakan. Tapi masih ada tambahan boleh Pak? Masih ada waktu. Enggak sih, saya hanya ingin menyampaikan dari apa yang tadi kita bicarakan bersama. Memang untuk percaya itu enggak gampang begitu, Mbak Indi. Jadi kadang-kadang kita itu kalau manusia itu kan kadang-kadang selalu bertanya mana buktinya begitu. Dan kemudian membutuhkan argumen-argumen untuk bisa membuat kita itu percaya. Kadang-kadang kita itu menuntut lebih gitu ya. Tetapi kalau Tuhan itu mau bekerja begitu ya, Tuhan itu bekerja, rasanya pada saat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan senantiasa menjawab doa-doa kita, apa pergumulan kita, mau menolong, mau membantu kita tuh tidak perlu tanya lagi. Mestinya kita tidak perlu hitung-hitungan lagi, mestinya kita tidak perlu meragukan lagi, gitu ya. Pada saat kita percaya, mestinya kita tuh yakin 100%. Pada saat kita percaya bahwa kita itu harus melompat, menyeberangi jurang sepanjang 4 meter, 5 meter, 6 meter, dan kita belum pernah melakukan itu, mestinya kita tidak perlu lagi hitung, ragu, khawatir kita itu akan jatuh. Dan ya karena manusia, ya kita kadang-kadang masih hitung-hitungan, masih kadang-kadang mengandalkan terlalu banyak logika begitu. Nah, dari apa yang saya pelajari, kalau boleh saya sharingkan kepada para pendengar ataupun pemirsa siaran radio Good News, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, gitu. Dan untuk saya pribadi, Tuhan itu banyak menunjukkan kepada saya, ya. Artinya kenapa saya harus mengandalkannya dalam setiap hal yang saya lakukan. Dan begitu kita percaya, maka mukjizat itu bisa terjadi, ya, bisa nyata gitu dalam kehidupan kita. Gitu. Itu saja sih Mbak Indi. Iya,
Baik, ya again misalnya ya, sangat berharap apa yang kita obrolkan boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami sesuatu yang menyulitkan atau membuat Anda ragu. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Pak Kris, thank you ya untuk waktunya, menyita waktunya. Kita ketemu nanti di minggu depan, bulan depan ya. Dan finally, misalnya ya, saya Indi dan juga Saya Chris dari SMK Pakimu Negeriku. untuk Good News FM bisa nonton you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless. God bless.